Halo adik-adik semua, pada video ini kita akan membahas materi yaitu catur pramana. Sebelum kita memulai materi, kita lantunkan video pengasih Maret terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Idris Wartama dengan NIM 19/11/17, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Negeri Ki Bagus Sugriwadan. Pada video ini, saya akan membuat materi membahas tentang catur pramana. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan. Yang pertama, cara memperoleh kebenaran. Manusia dalam hidupnya wajib untuk selalu belajar mengenali dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan dalam agama Hindu yang disebut dengan istilah catur pramana. Kata catur pramana berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur dan prama. Catur artinya 4, dan prama artinya pengetahuan yang berlaku dan benar. Jadi, catur pramana adalah 4 kupasan dalam mencari kebenaran. Aliran ini diajarkan oleh filsafat Nyanya, tokoh pendirinya adalah Resi Gautama. Sistem berpikir Nyanya realistis, alat yang dipahami untuk mendapatkan kebenaran disebut pramana, sedangkan pengetahuan yang berlaku dan benar disebut prama. Jenis-jenis cara memperoleh kebenaran. Yang pertama ada Pratyaksa pramana, yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. Yang kedua ada Anumana pramana, cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Yang ketiga ada Pamana pramana, cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Dan yang terakhir yang ada Sabda pramana atau Agami pramana, cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Pratyaksa pramana. Contoh pengamatan pratyaksa pramana ialah pengamatan yang tidak ditentukan, yaitu mengamati sesuatu tanpa mengetahui volume, berat, warna, dan jenis dari objek yang diamati. Bisa jadi karena salah memberikan sifat, maka pengetahuan itu menjadi semu. Misalnya, melihat seutas tali bisa dilihat sebagai ular. Karena salah memberikan sifat pada tali tersebut, jadi ular seperti tali atau tali seperti ular. Anumana pramana adalah ajaran tentang penyimpulan. Misalnya, di tempat yang jauh dari kita melihat ada asap mengepul, maka dapat kita simpulkan bahwa sebelum asap itu tentu ada sesuatu yang terbakar oleh api. Atau dengan asap kita tahu bahwa di sana juga ada api. Karena asap dan api memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Secara nyata, kita tidak dapat melihat udara atau oksigen yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita. Bila kemudian kita melihat makhluk dapat hidup di dalam air seperti tumbuhan atau plankton, dapat disimpulkan bahwa di dalam air itu tentu ada udara. Upamana pramana
adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar berdasarkan perbandingan antara nama dan objek. Misalnya, orang telah tahu binatang kucing. Bila ingin memberikan pengetahuan tentang rupa harimau, akan dapat dibandingkan dengan binatang kucing. Baik, selanjutnya ada sabda atau agami pramana. Misalnya, guru ilmu pengetahuan alam bercerita bahwa di angkasa banyak planet-planet, sebagaimana juga bumi berbentuk bulat dan berputar. Setiap murid percaya kepada apa yang diceritakan gurunya. Oleh karena itu, tentang planet dan bumi bulat serta berputar menjadi pengetahuan yang diyakini kebenarannya, walaupun murid-murid tidak pernah membuktikannya. Baik, pada slide berikutnya, saya akan menampilkan sepenggalan kisah dari seorang buta dan seekor gajah. Mari kita simak video berikut ini. Seorang raja berabad-abad lalu mengalami kerepotan dengan para menterinya. Pajak untuk membangun jembatan. Mereka terlalu banyak berbantah, sehingga nyaris tidak mengambil keputusan apapun. Untuk membela negara bukan untuk uang. Sebaiknya uangnya kita gunakan untuk membeli persediaan gandum dari negeri tetangga. Apapun ide yang dilontarkan, tidak ada yang disetujui. Sangat-sangat tidak setuju. Meskipun demikian, ketika sang raja yang penuh kuasa berencana menggelar festival umum yang istimewa, hari festival ini kita tentukan sebagai hari cuti bersama. Apa pendapat kalian? Tidak setuju, Pak. Ya, sangat-sangat setuju. Aku setuju. Baiklah, itu adalah festival yang sangat meriah. Hadirin sekalian, inilah puncak dari perayaan akbar kita. Raja menuntun sendiri seekor gajah dan 7 orang buta sejak lahir. Inilah yang namanya gajah. Gajah itu seperti ini loh. Ini gajah. Ini adalah gajah. Ini loh gajah. Ini gajah ya. Ini gajah. Nah, menurut kalian, apakah gajah itu? Menurut pertimbangan dan pendapat saya yang ahli ini, dengan keyakinan penuh, gajah adalah sejenis ular. Celoteh ngawur. Gajah terlalu keras untuk dianggap ular. Fakta sebenarnya, dan aku tidak pernah salah, gajah adalah bajak petani. Jangan konyol, gajah adalah kipas dan palma.
Kalian orang-orang payah. Gajah jelas-jelas gentong air besar. Mustahil, sungguh mustahil. Gajah adalah batu karang besar. Omong kosong, gajah adalah batang pohon. Dasar orang-orang picik, aku akan beritahu kalian apa sebenarnya gajah itu. Gajah adalah semacam pecut pengusir lalat. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Aku tahu itu. Sampah, gajah itu ular. Tidak bisa, itu gentong. Batu karang, woi. Mana bisa? Gajah itu batang pohon. Dan orang-orang buta itu mulai dengan sengit berbantah dan berteriak dan berdiri. Gajah itu Dan mendatangkan tonjok yang saling bersama. Saat para prajurit. Baik, itu tadi sepenggalan kisah cerita si buta dan seekor gajah. Mari kita simpulkan video sebelumnya itu. Jadi, kesimpulan cerita kisah orang buta dan seekor gajah, beberapa orang buta bersama-sama ingin mengetahui bentuk gajah karena tidak melihat dan tidak mendapat gambaran yang lengkap tentang gajah. Mereka saling menyalahkan. Gambaran mereka tentang gajah itu kosong. Mereka ingin sekali mengetahui gajah. Oleh karena itu, mereka memohon agar diberi kesempatan meraba gajah itu. Tetapi masing-masing meraba bagian yang berbeda-beda dari gajah itu. Yang meraba kepala mengatakan bahwa gajah itu seperti gentong air besar. Yang lain meraba telinga, ia mengatakan bahwa gajah bentuknya seperti kipas daun palma. Sedangkan yang lainnya lagi meraba gadingnya. Ia mengatakan bahwa gajah seperti bajak petani. Ada juga yang meraba belalainya dan mengatakan bahwa gajah bentuknya seperti ular. Lalu, yang meraba perut mengatakan gajah seperti batu karang besar. Gajah seperti pecut pengusir lalat, kata orang buta yang meraba ekor gajah. Dan yang meraba kaki mengatakan gajah seperti batang pohon. Setiap orang menyentuh bagian yang berbeda-beda dari bagian gajah itu. Maka oleh karena itu, mereka tidak dapat pengetahuan yang lengkap tentang gajah. Tentang tinggi, besar badan, keinginan, dan kelakuannya. Mereka tidak tahu karena mereka buta. Yang diketahui hanya bagian yang disentuhnya. Kenyataan yang seperti itu dan apa yang dialami oleh orang buta itu juga terjadi pada manusia. Itulah yang dinamakan kebingungan atau via moha. Mereka dalam kegelapan, mereka dalam kebutaan. Jadi, nilai kebenaran dinyatakan oleh anggota badan gajah seperti kepala, gading, belalai, perut, kaki, dan ekor. Itulah kitab suci dan pengetahuan. Wisesa yang ada pada mereka ada bermacam-macam, yang menyebabkan terjadinya kebingungan dan kekacauan. Ia lari ke sana kemari. Ia tidak mengetahui mana utara dan mana selatan. Ia tidak tahu yang berharga dan tidak berharga, atau yang rendah, atau yang tinggi, atau yang hina dan yang terhormat, atau yang datang dan yang pergi. Itulah yang diketahuinya. Itulah yang disebut kebingungan, ranta. Ia tidak mencapai tujuan. Baik, sekian pembahasan terkait tentang catur pramana saya sampaikan.
Bila ada kekurangan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf, dan bila kurang jelas bisa menghubungi saya lebih lanjut melalui WA. Akhir kata saya tutup dengan Paramasan. Om Santi Santi Om.